Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, welcome to Sosiologi Class. Hari ini kita akan belajar mengenai definisi kelompok sosial, kriteria kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, dan fungsi kelompok sosial. Menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Lalu menurut Harton, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Berikutnya, Womens mendefinisikan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki faktor kesamaan sebagai pengikat anggotanya, saling berinteraksi, dan sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut. Menurut Robert Camerton, suatu himpunan dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika mengandung karakteristik berikut. Yang pertama, sering terjadinya interaksi antar individu dalam kelompok tersebut. Lalu yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Artinya, individu dalam kelompok tersebut sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. Lalu yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Artinya adalah individu lain dalam kelompok tersebut mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut. Contohnya di MA Darul Ulum ini, di mana ada guru dan siswa yang saling berinteraksi. Lalu keduanya sadar dan saling mengakui bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok MA Darul Ulum. Syarat terbentuknya kelompok sosial yang pertama adalah adanya kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok. Contoh, kalian itu sadar bahwa kalian merupakan murid dari MA Darul Ulum. Lalu yang kedua, adanya interaksi antar anggota kelompok. Nah, di zaman modern sekarang ini, interaksi bisa dilakukan secara tanpa tatap muka ya. Ada WA, Telegram, Facebook, Instagram, dan media-media sosial lainnya yang bisa digunakan untuk bertukar informasi, berinteraksi dengan satu sama lain. Lalu yang ketiga, adanya kesamaan tujuan yang dimiliki anggota. Nah, kenapa kalian masuk ke MA Darul Ulum? Pasti tujuannya untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, lalu jelas untuk bisa lulus dan dapat ijazah kan? Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan berpola perilaku yang sama. Misal nih, di MA Darul Ulum ini ada guru yang mengatur kapan siswa itu harus belajar, lalu kapan kalian itu harus berdiskusi dengan guru mapelnya masing-masing, dan bagaimana cara dan bahasa yang digunakan untuk berdiskusi dengan guru. Tuh, semua pasti sudah diatur. Lalu yang kelima, bersistem dan berproses. Contoh, kalian untuk bisa masuk sebagai murid di MA Darul Ulum ini tentunya harus melewati beberapa tahap ya.
seperti mendaftar, isi formulir, lalu mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal agar kalian itu bisa dipilih mau masuk IPA atau masuk IPS. Berkumpulnya individu satu dengan individu lainnya tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, kelompok sosial ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tempat berkumpulnya individu untuk menjalin hubungan sosial. Lalu, sebagai sarana untuk bertukar ilmu, pendapat, dan pengalaman. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi anggotanya. Yang keempat, kelompok sosial berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan produktivitas individu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan yang kelima, kelompok sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai, norma, dan membentuk struktur baru dalam masyarakat. Lalu mengapa individu itu hidup berkelompok? Karena sebagai makhluk sosial, tentu manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Demikian video kita pada hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, see you!